Pada September 2015, sebuah babak baru dalam pandangan dan isu-isu krusial global telah terbuka ketika PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa mendeklarasikan Sustainable Development Goals. Pada dasarnya banyak cara yang dapat kita lakukan untuk mencapai SDGs. Namun salah satu sektor yang dapat berkontribusi secara signifikan adalah sektor kehutanan. Sayangnya, menjalankan sektor kehutanan tidak semudah yang dikira. Banyak kendala terhadap proyek-proyek, salah satunya dari segi investment. Oleh karena itu, saya di sini berdiri untuk memberikan sebuah solusi, yaitu berupa sebuah startup aplikasi Greenvestor, yaitu aplikasi P2P yang akan membantu investasi dalam proyek-proyek kehutanan dalam satu klik. Sebelum saya memulai untuk melanjutkan terkait produk Greenvestor ini, mari kita lihat terkait latar belakang dari inisiator Greenvestor itu sendiri. Saya, Faiha Aska Zahira, merupakan salah satu mahasiswa Fakultas Kehutanan yang saat ini berada semester 3, yang berfokus pada bidang forest management atau manajemen hutan. Saya saat ini sudah berpengalaman sebagai partnership officer pada PT Ekosistem Khatulistiwa Lestari sebagai salah satu penghubung antara proyek dan juga sumber pendana atau investor. Selain itu, saya juga pernah menjadi person in charge dari sponsorship untuk beberapa delegasi, salah satunya yaitu IFSS dan juga dari IFSAL CUGM. Lalu apa latar belakang saya mendirikan Greenvestor? Seperti yang kita ketahui bahwa SDGs atau Sustainable Development Goals merupakan salah satu tujuan utama dunia saat ini, di mana kita ingin mentransform atau merubah dunia kita untuk menjadi lebih baik, sehingga segala aspek kehidupan kita lebih berkelanjutan. Kehutanan saat ini telah memiliki beberapa peran penting, khususnya ketika kita berbicara tentang berbagai aksi mitigasi terkait lahan-lahan kehutanan. Yang diikuti saat ini juga adanya multi usaha kehutanan, sehingga banyaknya prospek proyek-proyek kehutanan yang dapat mengembangkan dan mencapai SDGs, khususnya SDGs 13 yaitu Climate Action dan juga SDGs 15 yaitu Life on Land. Lalu apa permasalahan utamanya? Yakni adalah EODB atau Easiness of Doing Business. Ini merupakan salah satu permasalahan atau isu yang paling sering ditemukan ketika kita ingin menjalankan proyek-proyek kehutanan, yaitu capital atau yang bisa dikatakan salah satu sumbernya berupa investasi. Sudah diketahui berdasarkan data bahwa EODB di Indonesia itu sendiri pada tahun 2020 masih berada di ranking 73. Dan juga untuk Global Competitiveness Index atau competitiveness tingkat kompetitif dari Indonesia itu sendiri masih pada rank 50 pada tahun 2019. Di sini kita bisa melihat beberapa data bahwa tingkat kemudahan Indonesia dalam berbisnis itu sendiri maupun memperoleh investasi itu masih rendah. Hal ini berdampak pada adanya kurangnya investasi atau kurangnya dukungan modal untuk menjalankan proyek-proyek apabila kita membahas dalam konteks kehutanan, tentunya proyek kehutanan itu sendiri, khususnya di luar pemerintah. Oleh karena itu, di sini Greenvestor berdiri sebagai sebuah solusi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut. Greenvestor itu sendiri merupakan a P2P atau person-to-person investment, a peer-to-peer lending investment dalam bentuk aplikasi yang juga memberikan konsultasi kepada bisnis kehutanan, tidak hanya dalam segi finansial, namun juga untuk usahanya secara keseluruhan. Beberapa fitur yang dimiliki oleh aplikasi ini diantaranya yaitu ada potential investor atau investor potensial, lalu ada juga analisis bisnis yang memungkinkan para pemegang proyek berpikir lebih lanjut terkait tindakan-tindakan apa yang akan mereka laksanakan untuk bisnis mereka, dan juga ada business report yang akan membantu memudahkan para pengguna dalam men-track atau memeriksa progres bisnis mereka hingga saat ini. Market size kita ada beberapa target. Yang pertama tentunya project manager atau owner sebagai salah satu market utama kita, di mana kita menargetkan Indonesian-based forestry projects atau proyek-proyek kehutanan yang berada di Indonesia. Yang kedua tentunya para investor, baik itu korporasi, organisasi, institusi, ataupun mitra-mitra profesional kerjasama lainnya yang berminat untuk bekerja sama khususnya dalam bidang kehutanan. Dan yang ketiga kami juga mengundang professional consultant khususnya dalam bidang finance atau keuangan, forestry atau kehutanan, dan juga law atau hukum yang dapat membantu proses konsultasi berlangsung. Berikut merupakan revenue model kami. Kami menggunakan beberapa
expense, contohnya project manager, lalu designer, UX designer, web programmer, dan berbagai kebutuhan aplikasi lainnya yang totalnya per tahun bisa mencapai 508 juta. Walaupun itu kelihatannya tinggi, namun apabila kita melihat revenue atau keuntungan yang kita bisa miliki selama per tahun itu cukuplah bisa dikatakan bahwa cukup rendah dan net income kita sendiri itu bisa dikatakan cukup tinggi. Mengapa? Hal ini karena kita mengambil keuntungan dari berbagai proyek kebutuhan itu sendiri dalam berbagai bentuk market value, baik itu dari produksi kayu itu sendiri atau dalam bentuk CR atau Certified Emission Reduction yang satunya itu bisa mencapai $5. Satu CR itu bisa mencapai $5. Lalu apa saja kompetisi yang kita bisa miliki atau risiko-risiko yang bisa kita miliki? Yang pertama yaitu memang kami menyadari bahwa banyak P2P aplikasi lainnya yang memang juga berkenaan terkait kehutanan, contohnya Investri, Tanijoy, dan juga Gotani, yang mereka juga bersifat fast return investment dibandingkan dengan kehutanan. Namun, karena fokus mereka itu antara terlalu terdiversifikasi sehingga tidak berfokus pada bidang kehutanan atau justru hanya berfokus pada bidang non kehutanan, kita memiliki keunggulan di sini untuk berkompetisi dan juga bersaing dengan mereka. Selain itu, kita juga memberikan jasa konsultasi yang membantu para bisnis ini untuk melakukan bisnis mereka lebih mudah. Dan terakhir, ini merupakan metode pelaksanaan yang akan kami laksanakan. Jadi pertama akan ada background analysis, di mana kita akan mencari latar belakang, lalu tujuan pembuatan aplikasi, dan mematangkan semua konsep. Kemudian analisis research terkait analisis bisnis, lalu analisis pesaing, SWOT, dan juga risiko-risiko lainnya, termasuk analisis keberlanjutan. Kemudian kami akan melakukan konsultasi kepada berbagai pihak, lalu membentuk tim, dan akan mulai membuat aplikasi sesuai dengan prosedur yang dibutuhkan. Terakhir, kami akan membuat evaluasi dan juga melakukan marketing serta monitoring untuk memastikan bahwa aplikasi ini tersalurkan dengan baik ke publik. Sekian yang dapat saya presentasikan. Saya harap kita dapat bekerja sama untuk ke depannya. Terima kasih.